Selamat sore, Bu Nunung yang luar biasa dan baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Dama, Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Puji Tuhan, sehat juga, Bu Nunung. Hari ini kita mulai sesi coaching ya, Bu Nunung. Maka sebelum kita mulai sesi coaching, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita buat di coaching dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Ya, Bu Nunung. Sebelum kita melakukan sesi coaching ini, bagaimana perasaan Bu Nunung menjelang sesi coaching kali ini? Adakah yang hal khusus yang Bu Nunung bisa sampaikan? Perasaannya agak-agak ya, apa ya? Ada kekhawatiran gitu. Ada sih yang ingin saya sampaikan gitu di sini. Ya, terima kasih Bu Nunung atas kejujuran yang ingin disampaikan. Mari kita jadikan sesi ini ruang untuk berkomunikasi, menjelajahi dan mencari solusi bersama yang terbaik, sehingga hal-hal yang nantinya menjadi kekhawatiran dapat kita selesaikan. Adakah hal lain atau hal khusus yang akan kita bahas, Bu? Nanti pada saat kita berbincang-bincang sepertinya ya Pak, itu akan saya sampaikan begitu kiranya. Ya, baik. Kita akan langsung mulai coaching kita, Bu. Dari coaching kita kali ini, apa yang ingin Ibu capai atau harapan yang ingin Ibu capai dari coaching kita hari ini? Yang saya harapkan sih pada ketika kita nanti melakukan coaching ini, saya ingin mencari solusi gitu ya, artinya mengatasi kurangnya minat belajar di murid-murid saya. Kebetulan saya kan mengajar di TK gitu ya Pak, kelompok B, dan ada beberapa anak baru yang memang minat untuk belajarnya itu, keinginan untuk belajarnya itu kurang begitu, tidak tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas seperti itu Pak. Luar biasa, mantap sekali Bu, tujuan yang akan dicapai. Lalu dari tujuan tersebut, apa ukuran keberhasilan yang Ibu Nunung ingin capai dari sesi coaching ini, Bu? Menurut saya sih ketika apa yang ingin saya capai itu dikatakan berhasil ketika murid-murid tersebut tertarik ya mau mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu, tidak lagi sendiri. Apa yang sudah Bu Nunung sampaikan terkait permasalahan siswa yang baru, kemudian pada saat pembelajaran itu kadang-kadang tidak mau atau tidak bisa mengikuti ya Bu ya. Betul. Lantas Bu Nunung, kira-kira apa sih yang membuat Bu Nunung merasa kesulitan pada saat mengatasi murid-murid tersebut atau murid baru tersebut
sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas sesuai yang Bu Nunung harap. Seperti yang saya amati beberapa hari di kelas sih ya, bisa jadi anak-anak di kelas yang baru tersebut itu kurang tertarik dengan apa yang saya berikan gitu. Mungkin nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan keinginan dia gitu, keinginan anak tersebut. Karena saya rasa saya juga belum menanyakan apa sih maunya nih anak gitu. Seperti itu sih Pak. Ya, ya. Adakah hal lain, Bu, selain yang barusan Ibu sampaikan? Ya bisa jadi mungkin juga ketika saya amati itu apa ya, dari minat kemudian gaya belajarnya ya, bisa kan kita kalau perhatikan untuk pembelajaran di kelas itu kita itu memperhatikan dari kepada murid gitu kan, bisa jadi kayak belajar dia itu nggak cocok dengan yang saya berikan di kelas gitu. Oh dia nggak cocok nih, jadi kurang tertarik gitu sih Pak. Iya, iya. Saya paham, Bu. Pasti susah banget itu ya, Bu, ya, mengontrol anak tersebut. Lalu, pada saat, KBM di kelasnya Bu Nunung, dengan situasi seperti tersebut, bagaimana Bu Nunung menanggapi situasi itu? Awalnya sih saya ngerasa bingung ya Pak ya, bingung harus gimana ini anak nih mau diapain gitu kan. Lalu saya ini review kembali ya kegiatan ataupun anak-anak di tahun sebelumnya. Sepertinya saya juga pernah gitu Mhm. merasakan hal seperti ini gitu. Ada anak yang kurang tertarik ataupun nggak mau ikutan dengan kegiatan yang saya berikan. Padahal menurut saya di kelas itu sudah oke gitu loh. Kenapa ini apa yang terjadi dengan anak ini gitu? Saya rasa saya kurang kurang bertanya kepada dia, kepada anak itu bagaimana nih maunya apa gitu. Dan saya juga belum, karena di anak ini adalah anak baru, jadi kan belum sempet nih berbicara dengan orang tuanya seperti apa nih anak ini cara belajarnya seperti itu. Kalau anak-anak yang lama itu Pak, saya bisa bicara, bisa memperhatikan ya, sudah perhati ini, udah observe lah ke anak tuh. Oh, seperti ini nih anak-anak ini. Kemudian ke orang tua juga saya tanya, selain itu juga ke guru kelas sebelumnya gitu saya tanyakan nih perihal si anak karakteristiknya bagaimana nih, tapi kalau untuk anak yang ini sepertinya memang belum sih Pak. Belum sempet ya begitu. Iya, iya. Jadi, masih belum sempat ya, Bu, ya, terkait, berkomunikasi dengan orang Betul, betul, tua, betul, kemudian betul. karena waktunya masih sangat cepat ya, Bu, ya, mungkin baru 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 ini saja, kemudian, Bu Nunung sudah mencoba merefleksikan, eee, pernah mengalami, sangat luar biasa sudah punya referensi yang Bu Nunung pernah lakukan. Maka sekarang kita akan coba cari solusi bersama, Bu. Dari apa yang sudah Bu Nunung eh, rasakan, kemudian direfleksikan, ada permasalahan yang kurang lebih sama di tahun sebelumnya. Kira-kira nih Bu, apa rencana yang akan Ibu Nunung buat dalam mencapai harapan tadi, mengatasi masalah murid yang pada saat tengah semester tidak mau atau tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelasnya Bu Nunung dan sehingga nantinya anak tersebut dapat mengikuti sesuai dengan apa yang Bu Nunung harapkan. Oke, jadi saya sih ada rencana nih Pak. Tadi kan saya berkaca lah ya, artinya berkaca di tahun yang sebelumnya. Saya kurang juga nih memang, kok saya nggak tanya-tanya dulu nih ke orang tua nih, bagaimana si anak gitu. Yang pertama saya ingin bertemu dulu dengan orang tua si anak, kemudian bagaimana nih karakternya anak. Yang kedua saya benar bisa langsung
seperti kalau orang dewasa itu wawancara lah ya. Kalau ke anak sih berbicara apa sih maunya gitu. Kalau anak kecil kan gitu, didekati, kamu maunya apa sih gitu, sukanya yang apa. Mungkin bisa jadi si anak itu, aku nggak suka yang begitu, aku sukanya lari, main game ataupun apa gitu. Itu bisa, harus saya lakukan nih Pak. Rencananya begitu sih untuk yang pertama, berbicara ke orang tua, kemudian yang kedua dengan anaknya begitu. Ya, luar biasa Bu, rencana yang sudah akan dibuat sama Bu Nunung. Tapi kira-kira nih Bu, mana yang lebih prioritas akan Bu Nunung lakukan? Apakah berbicara dengan wali murid atau orang tuanya terlebih dahulu, atau akan berbicara dengan siswanya dulu Bu? Urgentnya sih anak ya, kayaknya prioritas anak deh Pak, prioritas anak deh. Karena lebih, biasanya orang tua juga untuk terkadang gitu ya, dari beberapa yang saya perhatikan, kalau dengan kesibukannya kurang paham nih dengan si anak maunya anak. Kalau kita langsung tertuju kepada anaknya, oh tahu bener nih, benar-benar gitu maunya anak. Sebenarnya dengan anak deh. Ya, jadi sudah ditentukan bahwa prioritasnya nanti akan coba berkomunikasi dengan anaknya ya Bu. Ya Nah, betul. kira-kira untuk mampu berkomunikasi dengan anak yang butuh pendampingan ini Bu, ada nggak trik-trik khusus atau strategi khusus yang Bu Nunung mau terapkan itu agar komunikasi berjalan dengan lancar nantinya dengan anak? Ini kan, jenjangnya TK ya Pak, anak-anak masih kecil banget gitu. Biasanya sih saya melakukannya ketika di kelas itu, mendekati ini si anak lagi main, saya ikut nih, ikut ajak main gitu kan. Ajak main, saya lihat kira-kira dia suka nggak sih yang begini gitu kan. Kalau suka, oh ini catatan nih, berarti anak ini sukanya mau yang main-main nih, game-game gitu gitu kan. Selain itu triknya. Terus yang kedua, setelah saya mengetahui dari, minatnya, kemudian, bisa tadi gaya belajar ataupun profil belajar si anak, karakteristik si anak, tentunya saya akan menyiapkan, rencana pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi, Pak. Karena kan di kelas tidak hanya, anak ini sendiri ya, pasti ada anak-anak yang lain yang berbeda juga dengan anak ini gitu. Saya harus dong menyiapkan untuk yang lainnya juga, begitu, Pak. Luar biasa Bu. Itu adalah langkah-langkah atau strategi yang sangat baik, rencana yang terstruktur, fokus, detail, dan kita tahu apa target yang mau Bu Nunung capai terkait tantangan agar murid baru di kelas Ibu itu nantinya mampu mengikuti. Lalu apa rencana tindak lanjutnya Bu setelah ini? Hmm, baik Pak, terima kasih. Rencana tindak lanjutnya tentunya, melakukan ya. Tadi yang pertama kan kita, membuat, eh, PPP ya, kalau kita bilangnya itu adalah kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian juga saya, eh, menyiapkan apa sih yang dibutuhkan gitu ya agar tertarik. Bisa jadi misalnya berupa, permainan game langsung gitu kan, yang anak sukai itu siapkan. Lalu yang kedua, saya berkolaborasi ya dengan teman saya di kelas. Tentunya saya juga nggak bisa sendiri karena ini anak-anak nih butuh butuh eh, teman gitu kan, rekan di kelas untuk bagaimana nih mau kita seperti apa gitu, supaya ya bisa berhasil lah gitu. Ya, keren sekali, luar biasa. Kita apa yang Bu Nunung sampaikan terkait komitmen yang akan dibuat, kemudian mampu berkolaborasi dengan teman yang lain. Setelah itu, lalu bagaimana Bu rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini? eh, Rencana tindak lanjut tadi sudah ya Pak saya sampaikan bahwa kita akan membuat ini
rencananya sih akan dilakukan sesegera mungkin supaya Iya, eh, tidak berlama-lama ya anak itu nggak mau ikut-ikut, nanti kasihan juga tuh ke anak tuh ketinggalan banget gitu kan. Dengan kegiatan belajarnya masih belum mengikuti teman-temannya seperti itu. Sesegera mungkin Pak, bisa jadi ya besok langsung saya lakukan gitu. Melakukan ke anak dulu nih seperti itu. baik Bu. Ini sesuatu yang sangat keren, sudah terencana dan langsung bisa dieksekusi. Saya berharap Bu Nunung tetap semangat dengan permasalahan yang dihadapi. Kita sudah berkomunikasi, sharing. Semoga rencana yang Ibu Nunung akan laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Begitu Bu Nunung. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Jadi sudah lega nih. Sudah tahu apa yang Baik. akan dilakukan. Oke Bu Nunung, kiranya coaching kita cukupkan. Mungkin ketika besok ada sesuatu hambatan atau kendala, saya terbuka untuk berkomunikasi dengan Bu Nunung dan semoga Ibu tetap semangat dapat menjalankan rencana aksi dengan baik. Maka untuk mengakhiri coaching ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang tadi kita buat menjadi hal yang baik dan mampu diterapkan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Bu Nunung. Sampai ketemu lagi di waktu dan tempat berikutnya. Selamat sore. Sore, terima kasih Pak Dama. Sama-sama. Ya, gimana Pak Dama? Apa kabar nih sore ini? Kabar baik Bu Nunung, masih tetap ceria. Bu Nunung sendiri bagaimana? Luar biasa Pak Dama ya. Alhamdulillah saya juga wah sehat selalu Pak. Terima kasih. Oke, Pak Dama, seperti yang sudah kita sepakati bahwa hari ini ada hal yang ingin Pak Dama ceritakan nih. Nah, bagaimana nih Pak? Sudah siap belum? Kita mau bercakap-cakap nih. Siap dong Bu, saya sudah menantikan saat ini Bu, waktu untuk bisa bercakap-cakap dengan Bu Nunung. Siap ya. Oke, jadi apa nih yang bisa saya bantu dan ingin dicapai oleh Pak Dama pada percakapan kita hari ini? Jadi gini Bu Nunung, saya kan mengajar olahraga, Mm-mm, lebih banyak praktek, betul. tapi kan tetap ada materi yang berhubungan dengan teori. Nah, saya ini punya kendala begini Bu, kenapa pada saat materi teori, minat belajar siswa saya ini kurang, Gitu ya. lebih eh, berbeda dengan ketika materinya tentang praktek Bu Nunung. Oh, jadi begitu. Jadi eh, yang Bapak alami ketika pembelajaran berupa teori gitu kan, yang materi-materi, minat belajar si anak itu apa ya, kurang tertarik gitu dengan teori-teori yang Bapak sampaikan. Seperti itu ya, Pak. Benar Ibu, itu yang saya alami menjadi kegundahan, maka waktu yang saya tunggu-tunggu untuk bisa sharing dengan Bu Nunung ini akhirnya datang juga. Jadi begitu. Oke, baiklah. Tadi kan kurang minat nih, kira-kira nih seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, teorinya itu teori yang seperti apa nih Pak? Apa untuk semua teori dalam pembelajaran PJOK atau teori-teori tertentu saja nih Pak?
Yang saya alami itu teori-teori tertentu saja, Bu. Misalnya, materi pertumbuhan dan perkembangan itu kan tidak bisa dipraktikkan, tetapi lebih kepada konsep. Berbeda dengan misalnya permainan bola basket. Wah, anak akan sangat tertarik. Tetapi ketika berhubungan dengan, teori dan konsep, minat belajarnya agak kurang begitu, Bu. Tidak bersemangat sesemangat ketika materi praktek begitu, Bu. Oh, jadi begitu ya, minatnya berkurang. Menurut yang Bapak amati nih, berkurangnya seperti apa tuh minatnya itu? Apakah ada hal yang membuat si murid-muridnya itu kurang berminat dengan teori-teori yang Bapak sampaikan gitu, atau ada hal lain gitu yang membuat si murid-murid ini kurang berminat? Menurut Pak Dama bagaimana nih kalau diperhatikan gitu Pak? Kalau berdasarkan refleksi yang saya buat ya, Bu, ya, dengan pembelajaran yang sudah saya terapkan, yang pertama itu mungkin karena pembelajaran yang saya terapkan ya, Bu, ya, terlalu monoton, banyak terpusat kepada saya yang menyampaikan materi, lalu media pembelajarannya itu mungkin kurang menarik, Bu. Saya masih pakai, PowerPoint yang zaman lama, yang sepertinya sudah ketinggalan zaman begitu, Bu. Itu yang saya rasakan berdasarkan refleksi saya, Bu. Oke, baiklah. Jadi, setelah Bapak merefleksi dari apa yang sudah Bapak sampaikan, bahwa menurut Bapak, bahwa anak-anak itu yang pertama, karena pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu masih menggunakan apa ya, PowerPoint yang masih sederhana, begitu ya, Pak. Kemudian Ya, juga eh, adanya apa ya, teori-teorinya yang tadi tidak praktek kan jadi kurang tertarik ya, tadi yang pertama itu. Jadi kemudian eh, ada beberapa hal yang kurang juga Bapak sampaikan, ketujuhnya kepada Bapak saja gitu kan. iya, Teacher center lah gitu ya, tidak adanya anak yang berperan aktif di situ. Jadi mereka males gitu ya, semacam ceramah apa nih gitu iya, ya, apalagi ini udah mhm, anak-anak yang dewasa dewasa ya Pak, dikatakan sudah besar besar semua nih gitu kan. Oke, iya, seperti itu, jadi seperti itu ya Pak ya, iya. bener ya Pak. Iya, Bu, mungkin benar seperti yang Bu Nunung sampaikan karena dewasa terfokus hanya satu arah mungkin garing sih, ngomong apa sih mungkin begitu yang Iya. dirasakan oleh siswa saya, maka, minat belajarnya, turun yang saya rasakan, Bu, gitu. Mhm. Kira-kira nih Pak, tadi kan minat belajarnya turun gitu kan. Artinya Bapak Iya. pernah dong merasakan hal-hal yang minat belajar yang terlihat gitu ketika praktik. Apakah Bapak pernah mencoba untuk menarik gitu ya, menarik minat si anak ini, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan? Pernah terpikir belum nih Pak? Eee, Sebelumnya setelah saya merefleksikan hal tersebut dan mengikuti program Guru Penggerak ini, Bu, sepertinya ada langkah-langkah yang perlu saya terapkan, Bu. Hmm, 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 Ada beberapa yang harus saya rubah. Misalnya, pada saat sebelum pembelajaran mencoba menerapkan teknik stop, Bu, Oke, agar teknik anak-anak stop. rileks dulu atau nyaman dulu dengan dirinya. Hmm, hmm, Lalu hmm. yang berikutnya, ketika sudah mulai agak garing nih, atau kurang bersemangat atau siswa mulai lesu, saya akan coba ice breaking, Bu. Hmm, Jadi hmm. anak-anak kembali tergugah atau Ya, bersemangat. hmm. Kemudian yang berikutnya jelas saya akan mencoba membuat bahan ajar yang lebih menarik, Menarik. Oke. heeh, dalam kurang lebih tetap dengan bentuk presentasi hanya, dengan media yang lain misalnya menggunakan
Canva karena selama ini, Oh, saya pasti pakai hal-hal yang heeh lama, heeh. tapi dengan Canva sepertinya tampilan-tampilannya banyak itu Bu, Iya, fitur-fiturnya, betul betul, dan ya. membuat siswa-siswi jadi lebih penasaran dan pengen tahu apa sih isinya, apa sih pembelajarannya. Mhm Itu sih Bu yang, mhm. eee, akan saya buat berdasarkan hasil refleksi yang saya rasakan selama pembelajaran, kok siswa-siswa ini tidak bersemangat Benar begitu. benar. Wah, luar biasa, Pak. Keren, Pak. Keren keren keren. Idenya luar biasa nih. Sudah tadi yang pertama, Bapak akan melakukan teknik stop, ya kan, yang sudah didapat. Kemudian yang kedua, melakukan ice breaking ketika di tengah-tengah pembelajaran anak-anak ini udah mulai garing nih apa nih gitu kan. Kita pakai ice breaking, kemudian Bapak sudah akan membuat materi pembelajaran yang berupa teori ini menggunakan eh, Canva gitu kan, yang lebih menarik gitu ya. Luar biasa Pak, keren Pak. Mudah-mudahan eh, nanti ini dapat berhasil gitu ya, dilakukan diterapkan di kelas Bapak. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih Pak selain ini? Selain itu mungkin saya akan coba memahami Canva dulu, Bu. Nah, Saya kan mungkin terbiasa, menggunakan PowerPoint yang model lama. Mungkin saya akan coba, mempelajari menggunakan Canva bagaimana sih cara betul penerapannya, betul. terus, eee, membuatnya bagaimana, sehingga Mm-mm, mm-mm. tampilan-tampilan nanti yang bisa saya tampilkan itu menarik Iya. dan disesuaikan dengan, karakteristik siswa-siswa saya, Bu. Siswa-siswa saya kan sudah SMA, Nah, maka, eee, betul. karakteristiknya tampilan-tampilan yang perlu saya sampaikan kan jelas berbeda sesuai dengan, eee, usialah, dengan tren yang Iya, betul. booming saat ini Nah, benar benar begitu. benar benar sekali itu Pak, betul. Luar biasa. Itu ya, jadi eh menurut yang Pak Dama sampaikan, jadi yang barusan inilah yang menjadikan prioritas buat Bapak, betul begitu Pak? Iya, Atau ada hal jadi lain yang yang dijadikan prioritasnya? yang dari rencana yang tadi sudah, saya sampaikan, yang menjadi prioritas bagi saya adalah, saya harus bisa buat bahan ajar dulu, Bu. Jadi gitu. Jadi, Oke, oke. yang menjadi prioritas adalah saya mampu membuat bahan ajar yang menarik dengan Canva, maka saya harus ngerti Canva dulu Nah, begitu, ya Bu. betul, iya. Jadi Iya. itu ya Pak ya. Jadi yang menjadi prioritas buat Pak Dama adalah mempelajari Canva supaya nantinya bisa membuat materi pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa yang sudah dewasa ya, dikatakan dewasa ya, Iya. SMA ya Pak ya. Iya, oke oke, Sudah, baik Pak. Keren keren keren. melewati apa, masa-masa transisi, Bu, dari remaja menuju dewasa sudahan mereka kan. Iya, oke. Nah, nih tadi kan sudah nih kita sudah tahu nih Pak Dama apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira nih eh, untuk apa ya beberapa hari ke depan nih, Bapak Iya. maunya seperti apa nih yang dilakukan, kapan atau nanti atau lusa atau ya harus sesegera mungkin atau gimana nih Pak? Rencananya akan dilakukan aksi Bapak ini. Iya, kalau rencana saya, setelah coaching ini, Bu, saya akan coba belajar mandiri, bisa dengan media YouTube atau Mhm. membaca artikel-artikel tentang bagaimana sih menggunakan Canva begitu Mhm, untuk, mhm. hari ini belajar mandiri. Kemudian besok Mhm. rencana saya adalah saya akan minta bantuan rekan saya, Bu, di guru IT itu Wah, pinter banget, Bu, kalau bukan apa, bikin tampilan-tampilan yang bagus oke kalau oke oke. presentasi atau hal-hal yang lain. Maka nanti saya akan berkomunikasi, minta bantuan beliau, minta diajari gimana sih caranya menggunakan Canva sehingga saya nanti mampu membuat bahan ajar yang menarik, begitu, Bu.
Wah, itu langkah-langkah yang baik tuh Pak, luar biasa. Menarik ya, menarik sekali. Sudah yang pertama mencari di YouTube, kemudian bertanya kepada guru IT yang nantinya pasti akan menghasilkan eh, materi pembelajaran yang sangat menarik. Luar biasa Pak rencananya. Keren Pak, keren. Iya, Wah, luar terima biasa. kasih Bu. Mhm. Oke, lalu Pak, kira-kira nih komitmennya nih bagaimana nih untuk menjalankan tadi dari yang sudah Bapak sampaikan, mau belajar dulu dengan secara mandiri, kemudian juga tadi sempat berkolaborasi juga rencananya dengan guru IT gitu kan. Jadi apakah Ya. gimana nih untuk menjalankan komitmennya? Adakah orang nih yang akan membantu nanti supaya apa yang Bapak rencanakan itu sesuai dengan yang diinginkan gitu? Apakah ada orang lain, Pak? Di sekolah saya kan sudah ada beberapa guru yang sudah pernah mengikuti program guru Mm-mm. penggerak Bu, terkait Mm-mm. kegiatan pendampingan seperti ini. Maka saya akan juga minta feedback atau kontrol terhadap saya, Mhm. apakah yang saya buat itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, Mhm. dengan juga berkolaborasi dengan guru IT menghasilkan bahan ajar yang sesuai. Sehingga nanti misalnya ada sesuatu atau hal-hal yang saya mulai bergeser nih dari rule. Ada yang mengingatkan, ada feedback dari rekan guru penggerak yang sudah lebih dahulu daripada saya, mengingatkan bahwa saya mulai bergeser dari jalur sehingga nanti saya tetap bisa fokus dan konsisten melaksanakan rencana yang sudah saya sampaikan kepada Bu Nunung tadi. Oke, begitu ya. Jadi ceritanya Pak luar biasa ya. Ada teman CGP yang lain yang sudah memang banyak sekali di lingkungan sekolah Bapak. Kemudian juga tadi rekan guru IT yang akan selalu memberikan mengamati back lah ya dari apa yang nantinya Bapak lakukan. Oke, keren sekali tuh Pak. Luar biasa komitmen yang eh, Bapak sampaikan. Nah, jadi gimana nih Pak? Kira-kira tadi permasalahannya yang di awal percakapan kita tadi, kira-kira menurut Pak Dama apakah sudah menemukan hal-hal yang untuk Bapak lakukan ketika kita sampai sekarang ini ya Pak ya? Terus terakhir tadi Bapak menyampaikan itu bagaimana nih perasaannya? Apakah sudah menemukan solusi dari apa yang Bapak rasakan? Gimana Pak? Jadi sekarang perasaan saya lega Bu. Lega, saya sudah bisa sharing, menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di tempat saya, lalu eh, didampingi untuk menemukan solusi, didengarkan semua keluh kesah saya sampai diingatkan bahwa tentang apa yang ingin saya capai dengan strategi-strategi yang saya sampaikan juga dengan Bu Nunung. Sekali lagi terima kasih Bu, saya sudah lega, saya sudah punya gambaran apa yang saya harus lakukan ke depannya. Oke, wah syukur deh kalau begitu. Semangat ya Pak ya. Saya juga turut senang nih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan itu bisa bermanfaat dan bisa berjalan sesuai dengan rencana gitu kan. Sukses selalu ya Pak ya. Semangat. Baik Bu Nunung, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih Bu Nunung. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 Pak Damasus dengan Bu Nunung. Mungkin ada komentar ya yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang sudah baik yang sudah dilakukan dalam percakapan tadi, kemudian juga apa yang perlu ditingkatkan, yang masih perlu ditingkatkan. Silakan Pak Damasus dulu mungkin atau Bu Nunung. Iya, saya dulu ya Bu Nunung. Jadi Silakan Pak Damasus. yang dari hasil coaching tadi yang
sudah kami lakukan. Menurut saya semua sudah berjalan sebagaimana alur Tirta, Pak. Sudah mulai bagaimana Bu Nunung mampu mengarahkan saya untuk menyampaikan tujuan, lalu mengidentifikasi, lalu memilih rencana aksi yang prioritas, dan terakhir bagaimana komitmen atau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipilih. Kemudian bagi saya sendiri yang masih perlu diperbaiki itu tentang bagaimana menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, Pak. Dan mungkin bagi saya kalau virtual, karena mungkin tadi dengan waktu ya Pak ya, saya merasa kok kayaknya terburu-buru kayaknya, tapi semoga saja tidak Pak nanti hasil rekamannya. Itu sih Pak yang saya rasakan selama tadi penerapan alur Tirta saling mengcoaching. Kemudian dari yang saya rasakan Bu Nunung fokus dengan saya, mendengarkan dengan serius, dan selalu memberi semangat di akhir, khususnya ketika saya akan melaksanakan rencana aksi yang saya buat, Pak. Itu refleksi dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Damasus. Mungkin Bu Nunung kembali yang akan menyampaikan kalau ada ya Bu Nunung. Baik Pak, terima kasih. Kalau yang saya rasakan sih tadi sudah berjalan baik ya, apa dari alur coaching dengan alur Tirta itu sudah ada semua yang saya rasakan yang Pak Dama ketika saya menjadi coaching gitu. Tujuannya sudah, kemudian identifikasi juga sudah, kemudian bagaimanapun rencananya juga, kemudian tanggung jawabnya itu sudah disampaikan oleh Pak Dama. Juga saya di sini merasa tidak apa yang dilakukan saya itu salah gitu, tidak ada penyalahan untuk apa yang saya lakukan, tetapi Pak Dama mengarahkan saya untuk mencari bagaimana nih penyelesaian dari masalah saya gitu ke depannya. Dan seperti yang Pak Dama sampaikan, fokus gitu dengan apa yang saya rasakan. Jadi saya masaknya nih, aduh benar nih saya akan menemukan permasalahan saya nih. Seperti itu Pak. Mungkin saja tadi yang perlu saya ringkatkan di sini seperti yang Pak Dama sampaikan juga, saya tuh merasa seperti terburu-buru gitu, pertanyaannya nih apalagi nih yang mau saya tanyakan gitu. Sebetulnya ada banyak yang ingin saya tanyakan, tapi saya melihat waktu kok kayaknya udah mau habis waktunya, jadi buru-buru banget gitu Pak. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan kenyaraannya nanti kalau coaching beneran dengan rekan tidak buru-buru begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nunung ya, luar biasa sekali ya praktek coachingnya juga tadi. Mudah-mudahan praktek coaching nanti bisa diimbaskan ke rekan-rekan yang lain yang ada di sekolah.